Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Pak Edi Nur Cahyadi selaku dosen mata kuliah lingkungan bisnis. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Paujan Aldi dengan NIM sebagai berikut, A. Nur Jayadi sebagai berikut, Parji Teja, Marita Herliana, dan Ganita Dimas ingin mempresentasikan atau memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai materi lingkungan sumber daya, pelanggan, dan pesaing PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Kemudian kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai lingkungan sumber daya PT Indofood Sukses Makmur yang akan dipaparkan oleh Marita Herliana. Silakan. Ya baik, terima kasih Pak Riji. Saya Marita Herliana akan menjelaskan mengenai lingkungan sumber daya PT Indofood Sukses Makmur. Pertama, sumber daya manusia. Indofood percaya bahwa karyawan adalah salah satu kelompok paling penting dari stakeholder dan unsur penting dalam keberhasilan. Perseroan percaya bahwa setiap karyawan memiliki kapasitas untuk dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan. Tidak hanya perusahaan, tetapi bangsa itu sendiri. Yang kedua, sumber daya teknologi. PT Indofood harus memahami pengaruh perubahan teknologi terhadap kegiatan operasional perusahaan, serta pemahaman tentang kemampuan perusahaannya dalam menciptakan produk. Indofood menggunakan teknologi retort untuk salah satu produknya, yakni teknologi pengemasan secara kedap dan pemanasan dengan suhu tinggi. Teknologi ini memungkinkan bahan makanan menjadi aman, kualitasnya tetap terjaga, awet, dan tidak rusak selama kemasan dalam kondisi baik. Ketiga, ada sumber daya alam. Indofood memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan komposisi atau bahan yang akan dijadikan sebuah produk. Sekian dan terima kasih. Kembali ke Pak Riji. Baik, terima kasih Marita. Selanjutnya mengenai materi lingkungan pelanggan pada Indomie yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Pak Riji Teja Sukmana. Kita juga sudah tahu bahwa Indomie adalah salah satu merek mie instan terkenal di Indonesia. Hasil studi tahunan atau brand footprint yang dirilis kantor World Panel menyebutkan Indomie sebagai merek fast moving consumer good yang paling banyak dipilih rumah tangga Indonesia selama 6 tahun berturut-turut. Jadi kualitas Indomie sendiri ini sudah tidak diragukan lagi. Bahkan di kancah internasional juga Indomie sudah banyak yang mengguminya dan menjadikan Indomie sebagai mie instan favorit. Kita bisa dilihat di sini, Indomie merupakan makanan kegemaran di Australia. Hal ini bisa dilihat dari toko-toko yang selalu kehabisan stok karena permintaan akan Indomie yang banyak di Australia. Bahkan bukan Australia saja, Indomie berhasil mengukuhkan posisi yang kuat di banyak negara lain, seperti negara-negara Timur Tengah, Malaysia, Ghana, Turki, Amerika Serikat, dan bahkan sampai Nigeria. Kesuksesan itu didorong oleh inovasi berkelanjutan serta distribusi internasional yang luas. Menurut General Manager Kantor World Panel Indonesia, Pak Penumadap menjelaskan strategi pemasaran yang dilakukan Indomie yang bertujuan untuk memperoleh konsumen baru secara konsisten lebih berhasil daripada yang hanya menyasar pada peningkatan loyalitas dan frekuensi konsumsi. Selanjutnya ke materi mengenai lingkungan pesaing pada Indomie yang akan dijelaskan oleh Ganita Dimas. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan pesaing pada Indomie. Salah satunya di sini ada mie sedap, karena harga mie sedap ini lebih murah dibandingkan mie Indomie. Tentunya konsumen lebih memilih mie sedap. Sedangkan pesaing Indomie di Australia yaitu makanan pasta. Tapi soal rasa, Indomie mempunyai ciri khas sendiri. Dan harga lebih murah, yaitu $1 per 3 bungkus dengan penyajian yang mudah. Promosi yang digunakan oleh Indomie sendiri yaitu terutama melalui iklan di media elektronik, serta membuat iklan billboard secara luas. Indomie dikenal dengan tagline-nya Indomie Seleraku. Selanjutnya kepada moderator dipersilahkan. Terima kasih kepada Ganita yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Jayadin mengenai profil singkat Indomie. Silahkan, Yadin. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan profil singkat dari Indomie.
Siapa yang tak suka Indomie? Mayoritas banyak sekali yang suka Indomie. Pasalnya, Indomie asli Indonesia ini tak hanya berhasil menembus pasar dunia, tetapi juga mengungguli berbagai mie instan di belahan dunia. Indomie pertama kali diproduksi pada tahun 1972 dengan rasa kaldu ayam yang diluncurkan oleh Sanmaru Food Manufacturing yang didirikan oleh Cahyadi Jaja. Saat ini Indomie diproduksi oleh Grup Salim melalui PT Indofood Sukses Makmur. Bermula dari ketertarikan Lim Sio Leong karena kelangkaan beras yang melanda Indonesia pada saat itu. Lim yang terkenal dengan nama Suidono Salim, pendiri Salim Group ini akhirnya mendekati Cahyadi Jaja untuk bermitra dengannya. Lalu pada saat itu Suidono Salim juga sudah mendirikan mie instannya, yaitu pada saat itu namanya tuh PT Sarimi Asli Jaya. Kini Indomie semakin banyak inovasi terbaru serta berbagai variasi mie. Seperti pada tahun 2014 di sana ada peluncuran Indomie goreng dendeng balado dan juga Indomie soto Lamongan. Mungkin sekian profil singkat dari Indomie. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Yadid. Selanjutnya materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Paujan Aldi Febriat. Silakan Paujan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh lingkungan sumber daya, pelanggan, dan pesaing. Pengaruh lingkungan sumber daya dibagi 3. Di sini ada sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki dampak yang cukup besar pada kemajuan perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Memiliki sumber daya manusia yang baik, bukan tidak mungkin tujuan perusahaan akan menjadi sia-sia dan sulit untuk bisa dicapai. Nah, jadi pengaruh di sumber daya manusia ini merupakan orang-orang yang membantu dari aspek lain, bisa sebagai karyawan atau manajernya. Lalu ada sumber daya teknologi. Sumber daya teknologi tentu saja berpengaruh terhadap proses produksi yang sangat menguntungkan perusahaan karena selain proses produksi menjadi efisien, produk yang dihasilkan akan aman dan terjaga kemurniannya. Nah, sumber daya teknologi ini merupakan satu kesatuan untuk menjadikan perusahaan ini menjadi perusahaan yang berkembang. Karena manusia sekarang bisa cuman dengan bantuan teknologi yang canggih akan lebih mudah dan lebih cepat. Lalu ada sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki pengaruh yang sangat besar karena sumber daya alam bisa menjadi sumber bahan berkualitas dengan tujuan untuk menghasilkan komposisi pada produk Indofood. Nah, tanpa sumber daya alam tentu saja produksi yang akan kita buat tidak akan bisa kita lakukan karena bahan-bahan yang kita butuhkan merupakan bahan-bahan yang diambil dari sumber daya alam. Selanjutnya, pengaruh lingkungan, pelanggan, dan pesaing. Dalam perusahaan, pasti saja kita tidak bisa terpisah dengan sebuah pelanggan dan pesaing. Kenapa pengaruh lingkungan pelanggan? Lingkungan pelanggan merupakan sebuah faktor yang tidak akan terpisah dengan sebuah perusahaan, dan pelanggan Indofood pada saat ini sangatlah banyak dan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perkembangan perusahaan. Pelanggan tersebut tentunya mempunyai alasan kenapa masih setia terhadap Indofood, bisa karena rasa dan faktor-faktor lainnya. Lalu ada pengaruh lingkungan pesaing. Adanya pesaing dengan memproduksi makanan yang sama, pengaruh yang akan dirasakan nantinya menuju kepada omset yang mungkin akan berkurang.
Untuk mengatasi hal tersebut, perlu inovasi dan strategi baru agar memikat pelanggan kembali dan mengalahkan pesaing. Inovasi baru tersebut misalnya mengeluarkan varian rasa baru, mengubah kemasan menjadi lebih menarik, dan bisa dengan hal-hal lainnya yang bisa mendukung terhadap perlawanan pesaing. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ujan. Alhamdulillah, mungkin demikian isi presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila mana ada kehilapan, kekurangan maupun kesalahan, mohon maafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.